Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mujtahid muda dan seluruh pemirsa, pada video ini saya akan membacakan satu pasal dari kitab Matan Khoyah wa Takrib karya Syekh Abu Suja. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk Al-Maghfurlah Syekh Abu Suja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Utawi iki iku pasal nerangaken hal-hal kang mewajibkan adus. Waladzi utawi perkara yujibu kang mewajibkan al-ghusla ing adus iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Salah satun utawi kang telu iku tashtariku berserikat fiha ing dalam salasah sapa arijalu wong lanang wanisa'u lan wong wadon. Para mujtahid muda dan seluruh pemirsa, pasal yang saya baca ini adalah tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada 6 hal yang mewajibkan mandi, 3 diantaranya itu terdapat pada laki-laki maupun perempuan, sedangkan yang 3 berikutnya spesifik hanya terdapat pada kaum perempuan. Wahya utawi kang telu, ini adalah hal-hal yang hanya yang bisa ditemukan pada kaum laki-laki maupun perempuan. Iku iltiqaul khitanaini, pertemuan persepitan loro, bertemune persepitan loro. Persepitan dalam istilah ini artinya kemaluan atau kelamin. Maka ketika alat kelamin 2 orang bertemu, itu dua-duanya wajib untuk melakukan mandi. Wa inzalul maniyyi lan metune mani, wal mautu lan mati. Yang kedua adalah keluarnya mani. Mani ini adalah kalau di laki-laki itu sperma, di kaum perempuan itu cairan yang keluar ketika merasakan kenikmatan seksual. Bisa karena berhubungan seksual, bisa juga karena sebab lain. Misalnya karena melakukan masturbasi. Nah, keluarnya cairan yang disertai rasa nikmat secara seksual ini mewajibkan orang yang mengalaminya itu melakukan mandi. Wal mautulan mati, yang ketiga adalah meninggal dunia. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika sampai pada ajalnya sudah meninggal dunia wajib dimandikan. Ini berbeda kalau yang masih hidup wajib melakukan mandi, kalau yang sudah meninggal wajib dimandikan. Wa salah satun utawi perkara kang telu iku tahtasu khusus biha kelawan salasah sopo an-nisa'u wong wadon. Jadi 3 perkara berikutnya yang mewajibkan mandi itu khusus terjadi pada kaum perempuan. Wahya utawi salah satun iku al-haidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan melahirkan. Nah, 3 hal yang menjadikan perempuan wajib mandi adalah yang pertama haid. Tentu saja jika haidnya sudah selesai. Dia sudah haid selesai kemudian wajib mandi, bukan ketika baru haid. Yang kedua nifas. Nifas itu adalah mengeluarkan darah setelah melahirkan. Nah, ketika darah nifas itu sudah berhenti, maka perempuan yang bernifas tadi itu harus melakukan mandi.
Wal wiladatu lan melahirkan. Melahirkan ini satu rangkaian dengan nifas, tidak ada nifas kalau tidak melahirkan. Nah, melahirkannya itu juga menjadikan perempuan wajib mandi. Nah, mandi ini dalam pembahasan kitab Matan Khoyah wa Takrib ini adalah mandi yang berfungsi atau bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Sedangkan hilangnya hadas besar itu adalah salah satu syarat sah dari sholat. Kita bisa dan sah melakukan sholat kalau terbebas dari hadas besar. Nah, hadas besar itu tadi bisa tercipta dari beberapa hal. Nah, ketika sudah lakukan mandi, maka hadas besar itu menjadi hilang. Sehingga setelah mandi, kita sudah suci secara hukum dan memenuhi syarat untuk melakukan sholat, untuk melakukan ibadah lain yang mensyaratkan suci dari hadas besar. Kita lanjutkan ke pasal tentang fardu atau rukun mandi. Faslun wa faraidul husli utawi piro-piro fardune adus iku salah satu asya'a ono telu piro-piro perkara. Dirupane telu aniyatu siji niat wa izalatun najasati lan ngilangi najis ingkanat lamun ono apa najis ono iku ngala badanihi ing atase badane wong kang adus. Ada 3 hal yang harus dilakukan ketika seseorang melakukan mandi wajib. Yang pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di hati, dilakukan bersamaan dengan kita menyiramkan air ke badan kita. Kita niat, kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis yang jika ada najis di dalam tubuh kita. Jadi belum tentu ada najis di dalam tubuh kita. Kalau ada, kita hilangkan dulu. Misalnya kita mau mandi, di badan kita ada cipratan muntahan. Nah, mungkin sebelum mandi kita mengalami muntah atau dimuntahin anak kecil di badan kita, maka kita bersihkan dulu dari badan kita sehingga dengan cara apa? Dengan cara menghapusnya. Misalnya ada muntahan, kita buang pakai tisu dulu. Sudah kering, kita siram. Nah, itu sudah bersih dari najis. Misalnya juga di dalam tubuh kita ada kotoran ayam, ada pipis anak, atau kena najis kita sendiri. Nah, itu juga kita bersihkan dulu, baru kita melakukan gerakan yang ketiga, yaitu wa isolul ma'i lan menyampaikan banyu, meratakan air ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Meratakan atau mengalirkan air ke seluruh badan kita, rambut maupun kulit. Nah, maka permukaan kulit kita itu semuanya harus terbasahi oleh air yang kita gunakan untuk mandi. Wasunanuhu utawi piro-piro sunate adus iku khamsatu asya'a ono 5 piro-piro perkara. Dirupane 5 atas miatu siji maca bismillah wal wudu ulan wudu qoblahu ing dalem sadurunge adus wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan alal jasa di ing atase badan wal muwalatu lan nuli-nuli. Ya, selanjutnya yang kita bahas ini adalah kesunatan dalam mandi. Ada 5 hal yang disunatkan ketika kita mandi. Yang pertama membaca bismillah. Jadi kita membaca bismillah. Yang kedua berwudu. Sebelum mandi kita wudu dulu. Jadi tidak langsung gebyar-gebyur, melainkan wudu dulu. Kemudian menggerakkan tangan kita ke badan kita. Maksudnya menggosok-gosokkan.
Jadi bukan cuma menyiramkan air saja, melainkan tangan kita disunatkan untuk membersihkan, bergerak ya, mengikuti uh, bergerak ke badan kita, misalnya menggosok tangan, wajah, kemudian rambut. Ketika kita menyiramkan ke kepala, tangan kita juga menyela-nyelakan rambut agar semakin rata. Kemudian wal mualatu itu nuli-nuli, nuli itu artinya bertubi-tubi, berlangsung secara terus-menerus ya. Dalam hal ini mandinya bukan dikredit. Kalau tidak mualat itu dikredit. Misalnya sekarang kita siram kepala dulu, habis itu berhenti, lalu kita lanjut lagi nanti 10 menit kemudian, tadi berhenti untuk keluar dari kamar mandi, minum, makan, habis makan lanjut lagi menyiram badan, kemudian keluar lagi dari kamar mandi. Ngapain? HP-HPan, misalnya menjawab pesan, kemudian membuka TikTok dan segala macam, nonton dulu. Nah, kemudian balik lagi ke kamar mandi untuk mencuci kaki, untuk membasahi kaki. Nah, ini namanya tidak mualat atau tidak terus-menerus. Nah, apakah boleh mandi di kredit seperti tadi? Boleh, tapi kesunatannya yang lebih bagus, yang lebih bernilai ibadah, pahalanya lebih besar, itu adalah yang berturut-turut, tidak dipenggal-penggal oleh aktivitas lain. Nah, jadi demikian Mujtahid Muda dan seluruh pemirsa Pusfinus TV, penjelasan tentang mandi. Secara rutinitas kita sangat baik untuk mandi secara rutin, maksud saya. Misalnya kita sehari-hari ada orang yang mandi 1 kali, ada yang 2 kali. Nah, itu mandi yang bersifat kesehatan, kebersihan. Tapi mandi yang bersifat hukum, dalam arti diwajibkan oleh hukum karena diperlukan sebagai syarat untuk menghilangkan hadas besar, karena hilangnya hadas besar itu adalah syarat sah beberapa ibadah, maka mandi yang versi wajib ini harus rata seluruh badan. Kalau mandi yang bukan untuk menghilangkan hadas besar, bukan karena habis berhubungan seksual, bukan karena habis haid, bukan karena habis nifas, maka mandinya tidak harus seperti yang saya paparkan tadi. Tidak harus meratakan air ke seluruh tubuh, boleh sebagian saja. Maka boleh kita tidak membasahi rambut ketika mandi biasa, bukan mandi wajib. Demikian. Saat ini kita juga bisa melakukan teknik mandi itu bermacam-macam. Nah, misalnya dalam hal meratakan air itu bisa pakai model gayung, disiram sedikit demi sedikit pakai gayung, bisa pakai model shower yang dari atas langsung kita bisa basah semua. Boleh juga kalau kita mau itu meratakan badannya dengan menceburkan diri di kolam renang, di sungai, di laut, itu boleh. Jadi mandi itu selain niat, yang penting airnya rata ke seluruh tubuh. Tekniknya tidak diatur. Nah, boleh mencebur ke air, boleh disiram pakai gayung, boleh pakai semprotan, boleh pakai apa saja. Yang penting basah secara merata. Kita lanjutkan para mujtahid muda dan seluruh pemirsa pada pasal tentang mandi-mandi yang disunatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ikhtisalatu utawi piro-piro adus almasnunatu kang den sunataken iku sapengata ngasyara ono 17 apane huslan aduse. Dirupane 17 al Jumat siji adus krono sholat Jumat. Walangi ini lan loro adus kronos
sholat id loro, Idul Adha dan Idul Fitri. Wal istisqo ilan krono sholat istisqo, wal khusufi lan krono sholat gerhana bulan, wal khusufi lan sholat krono gerhana matahari, wal huslu lan adus min huslil mayiti saking sakwise ngadusi mayit. Nah, saya potong dulu. Ini adalah jenis-jenis mandi yang disunatkan. Kalau yang tadi kita bahas 6 hal itu mewajibkan kita mandi. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadikan kita sunat melakukan mandi. Jadi mandi sunat, bukan mandi wajib. Yang pertama adalah mandi untuk kepentingan mau sholat Jumat. Jadi ketika di hari Jumat, kita umumnya para laki-laki mau sholat Jumat itu disunatkan mandi. Bagaimana kalau perempuan mau sholat Jumat? Sama saja, disunatkan untuk mandi. Yang kedua, kalau kita mau menjalankan sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita juga sunat untuk mandi. Mandinya seperti yang mandi wajib tadi, yang seluruh tubuh basah. Wal istisqo, dan ketika kita mau sholat istisqo. Sholat istisqo itu adalah sholat yang dijadikan sarana untuk menyampaikan doa minta hujan. Dalam kemarau panjang, hujan tidak turun-turun, sedangkan kita sudah sangat butuh air, maka kita disunatkan untuk sholat istisqo, dan ketika mau sholat istisqo, kita sunat untuk mandi dulu. Kemudian sholat gerhana matahari, mau sholat gerhana matahari, mau sholat gerhana bulan, kita juga disunatkan untuk mandi. Nah, di luar kepentingan sholat, kita juga disunatkan mandi kalau kita setelah atau habis memandikan jenazah. Ya, misalnya ada keluarga atau tetangga kita meninggal, kita ikut memandikan, nah kita juga disunatkan setelah itu mandi. Kemudian wal kafiri lan aduse wong kafir iza aslama nalikane mlebu manjing Islam. Orang yang tadinya tidak beragama Islam ketika menjadi mu'alaf setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu juga disunatkan untuk mandi. Wal majnuni lan wong edan, wal muhma alaih lan wong kang pingsan semaput, iza afaqo narikane waras sopo majnun lan muhma alaih. Orang yang tadinya gila atau terkena gangguan jiwa kemudian sembuh, dan orang yang tadinya pingsan kemudian sadar, itu juga disunatkan untuk mandi. Wal huslulan adus ngindal ihrami nalikane arep melakukan ihram haji maupun umroh. Orang yang mau umroh atau haji, di awal kegiatan haji dan umroh itu harus melakukan ihram, niat haji dan ihram. Nah, maka sebelumnya disunatkan untuk mandi sebelum memakai pakaian ihram. Waduhuli Makkah lan nalikane mlebu kota Mekah. Kalau kita memasuki kota Mekah, kita dari Indonesia mau umroh, mau haji, belum waktunya ihram, tapi kita sudah memasuki kota Mekah, kita juga disunatkan untuk mandi. Walil wukufi lan kadu lan krono wukuf bi Arafata ono ing padang Arafah. Walil mabit lan krono mabit atau menginap bi Musdalifata ono ing kota Musdalifah. Waliromil jimari lan krono melempar piro-piro jumroh asala sikang telu. Walid tawafi lan krono tawaf. Jadi kita ketika mau wukuf di Arafah, mau mabit di Musdalifah, mau melempar jumroh dan tawaf, itu juga disunatkan untuk mandi. Jadi itulah 17 alasan kita sunat melakukan mandi. Nah, apa bedanya antara mandi sunat dengan mandi wajib? Kalau mandi wajib, kalau kita tidak laksanakan maka kita berdosa, dan itu berdampak pada kita tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat. Nah, sholat tanpa menghilangkan hadas besar tidak sah.
Sedangkan mandi sunat itu kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak kerjakan, maka kita tidak berdosa. Sehingga boleh saja kita habis memandikan jenazah tidak mandi, yang seluruh badan basah tidak apa-apa. Begitu juga kita masuk kota Mekah, kita mau sholat id, sudah sangat mepet waktunya, kalau mandi dulu nanti terlambat, maka tidak masalah kalau kita tidak mandi yang basah seluruh tubuh dulu. Kita misalnya kedinginan, kalau keramas nanti kalau rambut saya basah nanti saya jadi sakit, saya mau sholat id mandi biasa yang tidak basah seluruh tubuh itu juga tidak apa-apa. Demikian para mujtahid muda dan seluruh pemirsa, pembahasan tentang mandi dari kitab Matan Khoyah wa Takrib sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.